kakek memetik sekeranjang buah tak dikenal dari gunung untuk diberikan kepada cucunya. Ia bahkan berkesan khusus agar buah itu jangan sampai dicuri oleh si pemuda bodoh. Namun malam harinya, gadis itu mencoba memakannya. Tak disangka, si pemuda bodoh juga datang menghampiri. Karena merasa kasihan, gadis itu memberinya satu buah. Tapi setelah mereka selesai makan, terjadilah masalah besar. Ternyata buah itu adalah buah perangsang nafsu. Saat kakek mengetahui hal itu, ia segera pulang untuk memberitahu cucunya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Melihat keadaan itu, sang kakek sangat marah. Ia memukul dan menendang si pemuda bodoh, lalu mengusirnya keluar. Pemuda yang tak punya tempat tujuan itu tanpa sengaja masuk ke halaman belakang rumah warga dan kebetulan memakan cabai iblis yang sedang dijemur. Tak disangka, detik berikutnya ia kembali sadar dan tidak lagi bertingkah bodoh. Penyakit gilanya benar-benar aneh. Barulah saat itu pemuda tersebut menyadari bahwa cabai bisa menekan penyakit gilanya. Mengenai kenapa ia menjadi seperti orang bodoh, kisahnya harus dimulai dari 500 tahun lalu. Ternyata 500 tahun sebelumnya, pemimpin dunia iblis bernama Xuanxia membuat kekacauan di dunia manusia dan berniat membantai seluruh penduduk kota dalam semalam. Saat itu korban berjatuhan dan tangisan terdengar di mana-mana. Ketika kota hampir dihancurkan oleh dunia iblis, pemuda yang merupakan guru abadi dari sekte Dao, Tian datang sambil membawa pedang Xuanyuan dan bertarung melawan Xuanxia selama 3 hari 3 malam. Awalnya pemuda itu berada di atas angin, tetapi ia tiba-tiba disergap oleh Xuanxia tepat ketika ia hampir mati di bawah pedang iblis lawannya. Untungnya pedang Xuanyuan menyelamatkannya. Dengan kekuatan puncaknya, pedang itu berhasil membunuh Xuanxia. Meski nyawanya selamat, kekuatan pemuda itu berkurang drastis dan ia terluka parah. Sejak saat itu, ia menderita penyakit gila. 500 tahun kemudian, seorang kakek di kota melihat pemuda itu sudah beberapa hari tidak makan. Karena iba, ia mengundangnya makan. Namun tak disangka, nafsu makan pemuda itu luar biasa. Ia melahap 11 mangkuk mie sekaligus. Sang kakek bahkan mulai curiga, apakah pemuda itu adalah hantu kelaparan. Sebenarnya, alasan pemuda itu makan begitu banyak bukan karena rakus, melainkan karena semakin banyak ia makan, semakin banyak energi spiritual yang terkumpul. Dengan begitu, ia bisa sadar untuk sementara waktu, walaupun tidak bertahan lama. Hal ini juga karena roh pedang. Xuanyuan merasakan adanya aura Dewi Nuwa pada tubuh sang kakek. Jika ia bisa menemukan reinkarnasi Nuwa dan mendapatkan bantuannya, penyakit gilanya mungkin bisa disembuhkan. Karena itu, pemuda tersebut mengikuti sang kakek sampai ke rumahnya. Kakek itu tidak menyangka pemuda tadi akan mengikuti sampai rumah dan mengira ia hanyalah pengangguran yang ingin numpang makan dan minum. Namun pemuda itu berkata bahwa ia datang untuk mencari seseorang. Namamu, apakah di sini ada seorang gadis? Begitu mendengarnya, sang kakek sadar bahwa pemuda itu mengincar cucunya. Demi melindungi sang cucu, ia berbohong bahwa ia tinggal sendirian dan menyuruh pemuda itu pergi. Tetapi saat itu juga, gadis yang mendengar keributan dari dalam rumah, keluar membuka pintu. Ternyata gadis itu adalah reinkarnasi Dewi Nuwa yang sedang dicari oleh pemuda tersebut. Pemuda itu awalnya ingin menjelaskan tujuan kedatangannya dan meminta bantuannya. Tetapi sebelum sempat berbicara, sang kakek langsung menarik cucunya kembali masuk ke rumah dan sama sekali tak ingin meladeni pemuda itu. Karena tidak ada pilihan lain, pemuda itu memutuskan datang lagi keesokan harinya. Keesokan harinya, energi spiritual yang diperoleh dari makan mie sudah habis, sehingga ia kembali menjadi bodoh dan terus mengikuti sang kakek sambil merengek meminta buah liar. Padahal buah liar itu didapat sang kakek dengan susah payah dan rencananya akan dijual di pasar keesokan hari. Setelah itu, sang kakek menyerahkan buah tersebut kepada cucunya. Gadis itu melihat buahnya tampak segar dan menggoda, sehingga ia berniat mencobanya satu setelah makan malam. Lalu terjadilah kejadian di awal cerita tadi. Namun tak lama, setelah pemuda itu meninggalkan rumah gadis tersebut, penagih utang sang kakek datang ke rumah. Ia memaksa kakek itu membayar utang sebesar 5 tael. Sang kakek mencoba memohon agar diberi waktu beberapa hari lagi, tetapi penagih utang langsung mengancam bahwa jika hari itu ia tidak membayar, maka cucunya akan dijadikan jaminan